Justru di sini ketahuan kalau para Habib lah yang melakukan begal nasab. Sebab apa? Karena sesungguhnya dirinya tidak tersambung nasabnya dengan Kanjeng Nabi, lalu mencantolkan dirinya sebagai zuriyah Rasul, mempunyai nasab yang tersambung dengan Rasul, padahal tidak. Itulah yang dinamakan pembegal nasab yang sebenarnya. Jadi kalau fenomena begal nasab, ya yang membegal ya para Habib tersebut, karena tidak tercantol, tidak ada hubungannya, tidak tersambung, tapi mencantolkan diri nasabnya dengan nasab dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semuanya. Para pemirsa, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami pada channel Mbah Wiro Bismo. Akibat kajian ilmiah yang dibuat oleh Kiai Imaduddin yang hasilnya menjelaskan bahwa nasab Pak Alawi tidak tersambung dengan Rasul, mengakibatkan saat ini Pak Alawi pamornya turun sampai titik nol ataupun sampai titik nadir. Namun itu semuanya coba kita perhatikan sebelum-sebelumnya ya. Saat itu ada oknum Habib yang dengan congkaknya mengatakan di dalam dirinya ada darah suci dari Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan sombongnya melecehkan zuriyah Wali Songo sudah tidak ada. Akibatnya Kiai Imad melakukan tesis kajian ilmiah dan ternyata hasilnya para Habib tidak terkonfirmasi nasabnya kepada Rasulullah, dan sehingga saat ini pamor daripada para Habib tersebut turun gratis mencapai pada titik nadir. Jadi banyak orang yang sudah tidak percaya, tidak menghargainya lagi, karena itu semuanya akibat ulah mereka sendiri. Nah, di sini Simbah membuat video ini yang temanya Simbah ambil dari komen para netizen yang masuk di dalam channel YouTube-nya Simbah, dan saya mengangkatnya dengan judul begal nasab. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, akibat kajian dari Kiai Imad, makanya pamor dari para habaib turun gratis. Saat ini bahkan mencapai pada titik nadir. Karena akibat hal tersebut, mungkin saja dari budak para habaib yang komen di dalam channel YouTube Simbah, ada yang mengatakan bahwa itu semuanya karena dibegal nasabnya oleh Kiai Imad. Di sini Simbah mau menjelaskan. Pertama-tama yang saya jelaskan adalah apa arti begal. Begal adalah merupakan sesuatu hal yang mengambil hak orang lain. Jadi mengambilnya secara paksa, itu yang dinamakan membegal. Nah, tentang begal nasab ini, saya rasa Kiai Imad tidak mengambil nasab dari Pak Alawi, karena Kiai Imad tetap tidak menyematkan dirinya sebagai Habib. Jadi tidak pas kalau Kiai Imad membegal nasabnya para Pak Alawi. Justru di sini ketahuan kalau para Habib lah yang melakukan begal nasab. Sebab apa? Karena sesungguhnya dirinya tidak tersambung nasabnya dengan Kanjeng Nabi, lalu mencantolkan dirinya sebagai zuriyah Rasul, mempunyai nasab yang tersambung dengan Rasul, padahal tidak. Itulah yang dinamakan pembegal nasab yang sebenarnya. Jadi kalau fenomena begal nasab,
Ya, yang membegal ya para Habib tersebut, karena tidak tercantol, tidak ada hubungannya, tidak tersambung, tapi mencantolkan diri nasabnya dengan nasab dari Rasulullah. Soalnya setelah diteliti oleh Kyai Imad, setelah diadakan kajian, di dalam naskah itu tidak ada kitab-kitab yang menjelaskan bahwa Ubaidillah, nenek moyang para Habib itu, sebagai putra Ahmad bin Isa. Jadi dengan sendirinya mereka para Habib tidak tersambung nasabnya dengan Rasulullah. Dan pada tahun 4 Hijri, 5 Hijri, 6 Hijri, 7 Hijri sampai 9 Hijri baru ada yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu putra Ahmad bin Isa, Ahmad al-Muhajir. Nah, ini hanya akal-akalan namanya, mencantolkan, karena pada kitab zaman tidak ada yang menjelaskan dengan hal tersebut. Masa selisihnya sampai 400 tahun, 500 tahun, ini kan nggak masuk di akal. Bayangkan orang yang tersohor di zaman itu, pastinya ada yang mencatat. Di tahun itu nggak ada, ratusan berikutnya nggak ada, 200 tahun nggak ada, masa baru selisih 500 tahun baru ada. Ini kan akal-akalan, berarti dengan jelas bahwa Balawi itu nasabnya mencantolkan kepada nasabnya Rasulullah. Nah, dengan karena bukan haknya, bukan dirinya itu tersambung, mengaku-ngaku tersambung dan mencantolkan, inilah yang dinamakan membegal nasab. Membegal adalah mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya. Karena bukan haknya sebagai keturunan Nabi, mengaku menjadi keturunan Nabi, itu pun boleh dikategorikan sebagai pembegal nasab. Serasa seperti itu ya penjelasan dari apa makna arti begal nasab. Hal ini Simbah uraikan berdasarkan komen dari netizen yang masuk di channel YouTube-nya Simbah. Jadi bagi yang tidak pro, tidak sepakat, tidak sepaham, ya silahkan, nggak apa-apa. Karena jangankan satu orang seluruh Indonesia, di dalam rumah tangga saja, bapak, ibu, anak itu pun pemikirannya tidak akan sama. Sulit untuk disamakan, apalagi ini pemikiran orang banyak, pastinya pendapat orang itu berbeda-beda. Hanya saja yang Simbah sampaikan di sini adalah menurut secara umum. Menurut secara umum, karena bukan haknya mengambil, itulah yang dinamakan pembegal. Dan Pak Alawi bukan keturunan Nabi, mengaku keturunan Nabi, itu juga boleh dikatakan sebagai pembegal nasab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.